محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fillah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi secara online dan untuk mengaji bersama tilawah dan tahfidz. Insyaallah pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang tentunya kandungannya sangat luar biasa. Maka sebelum kita memahami isi pesan kandungan daripada surat Al-Baqarah, mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu di Instagram. Alhamdulillah sudah ada yang masuk sudah ada yang bergabung dari Malang ya. Dan dari YouTube juga ada satu yang sudah bergabung. Insyaallah akan menyusul teman-teman yang lain. Ahlan wa sahlan bikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, di sini ada tanda waqaf 3 titik, maknanya boleh kita berhenti di fihi, boleh di la raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, surat Al-Baqarah ini luar biasa. Urutannya adalah yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Coba kita pahami bersama 5 ayat yang kita baca tadi. Surat ini diawali dengan Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Berdasarkan kitab-kitab tafsir klasik, maka pasti disebutkan atau umum disebutkan awal-awal surat yang seperti ini, apa makna daripada Alif Lam Mim ini tidak tahu, sehingga disebutkan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang paling tahu apa makna daripada ini. Tapi beberapa tafsir kontemporer menyebutkan bahwa Alif Lam Mim bisa juga diterjemahkan bisa diterjemahkan semacam gong. Jadi kalau ada orang mau menginformasikan sebuah informasi yang sangat penting, yang sangat besar, maka akan dipukul gong ya, supaya untuk menarik perhatian orang ya. Maka otomatis ini maksudnya adalah setelah itu ada informasi yang sangat agung, yang sangat besar. Apa kira-kira informasi yang sangat besar itu? Nah, maka kita baca ayat selanjutnya ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab atau kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi subhanallah, kitab suci Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab samawi yang dijamin keasliannya, orisinalitasnya, dan tidak diragukan di dalamnya. Maka
ini kalimat yang seperti yang kita baca tadi, pilihannya bisa dua. Dzalikal kitabul la raib. Kitab itu tidak ada keraguan sama sekali. Tapi bisa juga diterjemahkan dzalikal atau dibaca dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sama-sama sudah memberikan makna yang jelas. Ya. Hanya saja ketika kita berhenti pada fihi, maka hudal lil muttaqin, hudannya maknanya adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita berhenti di dzalikal kitabul la raib, maka hudan di dalam nahwu dia disebut sebagai mubtada muakhar. Fihi di dalamnya ada. Jadi bukan sebagai petunjuk, tapi fihi di dalamnya, di dalam kitab Al-Qur'an itu hudan, ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwati fillah, kemarin kita sudah memahami dari surat Al-Fatihah, kita ini memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permintaan terbaik adalah minta ihdina, minta petunjuk, minta hudan. Nah, minta petunjuk ini berarti di sini adalah bisa kita kaitkan dengan kemarin, maksudnya hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita memohon kepada Allah petunjuk, kembalilah kepada Al-Quran. Peganglah Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ketiga, 4. Ayat yang ketiga dan keempat menjelaskan tentang siapa itu orang-orang yang bertakwa. Memang orang-orang yang bertakwa ini sifatnya banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, bergantung pada konteksnya. Ya, misalnya kalau kita membaca ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Nah, di sana juga disebutkan apa sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah, tapi di sini disebutkan sifat lain orang yang bertakwa, bergantung pada konteks apa ayat ini berbicara. Di sini kita melihat bahwa orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, adalah mereka yang yu'minuna bil ghaib. Maka bisa kita simpulkan atau kita rumuskan, kalau orang itu tidak beriman dengan yang ghaib, maka wajar dia itu tidak bisa beriman atau sulit beriman dengan kitab suci, atau pasti dia meragukan kitab suci Al-Quran. Tapi ketika yu'minuna bil ghaib, orang-orang itu beriman dengan yang ghaib, wa yuqimunas shalah, mau menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menafkahkan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka, maka orang ini adalah orang yang bertakwa dan insyaallah bisa dengan mudah mendapatkan petunjuk dari kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah, ayat keempat kita lanjutkan. Sifat daripada orang-orang yang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang bertakwa itu mereka juga yang beriman dengan atau kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Alhamdulillah, kita mendapatkan hidayah ini, dan kita harus berpegang teguh sampai nanti akhir hayat kita. Ya. Lalu beriman kepada apa lagi? Wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, dan seterusnya. Ya, maka kita beriman dengan semua kitab-kitab itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala dahulu telah menurunkan kitab suci itu kepada para nabi, kita beriman itu. Ya. Adapun sekarang sudah berubah, maka di Al-Baqarah nanti ayat kesekian dijelaskan betapa atau laknat Allah, atau Allah menghinakan, mencela orang yang telah merubah bima kasabat aidihim. Ya. Jadi tangan-tangan mereka berupaya untuk mengubah ayat-ayat itu, ayat kitab suci itu yang telah diturunkan kepada para nabi, dan untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit, ya, yang sangat kecil. Lalu ikhwati fillah, terakhir wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhir. Mereka yakin dengan hari akhir. Di dalam ayat ini, kalimat ini wabil akhirati hum yuqinun, kalau di dalam
kaidah bahasa Arab ada namanya babul istighol. Apa itu istighol? Objeknya didahulukan daripada subjeknya. Ya, aslinya adalah wahum yuqinun atau wa yuqinuna bil akhirah. Aslinya begitu, ya. Aslinya adalah bil akhirahnya ditaruh di akhir karena dia menjadi maf'ul bih atau objek. Lalu kenapa di sini kok didahulukan? Nah, beberapa sudut pandang. Kalau kita lihat dari sudut pandang akhir ayat atau keindahan bahasa, semuanya mat adat lisukun, yukinun, muflihun, yunfikun, muttaqin. Nah, begitu ya. Nggak enak jadinya kalau wa yukinuna bil akhirah, nggak enak ya. Itu kalau dari sudut pandang seni bahasa itu ya, linguistik. Tapi kalau dari sisi makna, maka subhanallah, ketika terjadi takdim, ini masuk bab takdim. Ketika terjadi takdim, maka seakan-akan ada penekanan dan sangat atau betul-betul kepada akhirat itu mereka yakin. Sebab banyak orang yang meragukan hari akhirat, tidak percaya, bahkan ragu dan tidak percaya. Dan juga ada agama-agama yang lain yang memang ajarannya mengajarkan bahwa tidak ada hari akhirat, tidak ada hari kebangkitan. Setelah mati ya sudah selesai. Hanya ada alam ruh saja. Ada ruh yang jahat, maka dia akan hidup sengsara. Ruh yang baik, orang-orang yang hidupnya baik, maka ruhnya akan hidup lagi. Tidak ada yang namanya jasad kita ini dibangkitkan kemudian dihisab oleh Allah. Nah, tapi agama kita, agama Islam mengajarkan keimanan kita, satu dari 6 rukun iman itu adalah beriman dengan akhirat. Alhamdulillah, insyaallah kita beriman dengan hari akhirat. Nah, ini sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Terakhir, ikhwati fillah, ulaika ala hudam min rabbihim. Ini penegasan kembali, mereka itulah senantiasa berada dalam petunjuk, ya, dalam petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Falah, ada kata falah, ada kata najah, dan ada kata fauz, ya. Najah maknanya adalah sukses, tapi suksesnya ini hanya sebatas sukses di dunia. Maka najah ini biasa umum digunakan di dalam dunia akademik. Ketika orang lulus sekolah, rapotnya baik, nilainya terbaik, bintang kelas, maka orang Arab biasanya menggunakan kata najah, lulus, sukses secara akademik, secara nilai. Tapi siapa yang menjamin bahwa anak yang nilainya terbaik di sekolah itu dia menjadi orang yang paling sukses hidupnya, nanti dia bisa sukses di akhirat? Tidak ada yang menjamin. Karena ini adalah makna najah. Lalu Al-Quran sama sekali tidak ada ayat di Al-Quran yang menggunakan kata najah, sukses yang dimaksud di dalam Al-Quran. Nah, berarti ini maknanya Al-Quran tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang hidupnya sukses hanya di dunia saja. Sebab tidak ada di Al-Quran sukses menggunakan kata najah. Tapi falah ada. Apa makna falah? Falah maknanya adalah sukses hidup di dunia dan sampai di akhirat nanti. Ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Salah satunya adalah dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Kita bisa melihat banyak di Al-Quran selain ayat ini. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, qad aflahal mu'minun, dan seterusnya. Muflih sama dengan aflah, sama dengan falah, maknanya adalah sukses di dunia sampai nanti di akhirat. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung hidupnya di dunia sampai akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa ini, mau dan bisa dengan mudah mendapat hidayah dari Allah, mengambil hidayah dengan mudah dari Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala alam. Ikhwati fillah, selanjutnya kita akan membahas satu motivasi hadis, atau bahkan bukan hadis, Al-Quran, yang berbicara tentang keutamaan menghafal Al-Quran, ya. Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup bagi kita akan luar biasa kalau kita hafalkan dan ada di dalam jiwa kita, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
Tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin menyapa lagi yang sudah bergabung di Instagram, karena ini di YouTube ada problem di suara, sehingga saya akan fokus di Instagram. Ahlan wa sahlan, Mbak Ane Fariha, kemudian Ananda Fetih dari Malang, Ustadz Mahrus, dan Jawa Timur. Ahlan wa sahlan. Dan kita lanjutkan ikhwati fillah. Ahlan wa sahlan bikum dalam kajian pagi kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, dalam sebuah ayat, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Allah bersumpah di dalam ayat ini, demi sungguh kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, 7 minal mathani, atau bisa disebut as-sab'ul mathani, seperti bahasa hadis. Apa itu as-sab'ul mathani? Kemarin sudah kita baca, yaitu surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi Muhammad surat Al-Fatihah ini, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang sangat agung. Jadi ini adalah karunia yang sangat besar, Nabi Muhammad diberikan surat Al-Fatihah dan Al-Qur'an secara umum, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam ayat ini. Dan ini adalah sudah menjadi fakta, ya. Al-Quran sudah diterima oleh Nabi Muhammad dan juga Al-Fatihah di dalamnya. Lalu pesan Allah Subhanahu wa taala setelah itu, la tamuddanna ainaik. La tamuddanna, madda yamuddu maknanya adalah memanjangkan. Kemudian di situ ada nun taukid, berarti maknanya jangan sekali-kali kamu memanjangkan, jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad memanjangkan ainaika, kedua matamu. Ainun itu maknanya mata kita yang kelihatan ini adalah mata. Tapi pertanyaannya, ikhwati fillah, mungkin nggak ya kita ini bisa memanjangkan mata kita? Tentu nggak mungkin ya. Yang bisa kita panjangkan adalah pekerjaannya mata atau penglihatan. Penglihatan itu bisa kita panjangkan. Maka orang mengatakan sejauh mata memandang, begitu ya. Artinya mata ini bisa memandang sangat jauh sekali. Kita mau melihat yang dekat atau yang jauh terserah, ya. Itu adalah pilihan. Tapi itu bahasa Arabnya bukan ain. Ain itu adalah kelopak mata kitanya ini. Tapi ain itu pandangan itu, penglihatan itu bahasa Arabnya adalah basar. Artinya mestinya kalau yang bisa kita panjangkan adalah penglihatannya, mestinya ayat ini berbunyi la tamuddanna basaraka. Jangan kamu panjangkan penglihatanmu. Pertanyaannya, mengapa digunakan kata ain di sini? Maka jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa. Maksudnya adalah ini lagi-lagi penegasan. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad melotot. Nah, kira-kira begitu. Melotot itu maknanya kan sebuah ungkapan untuk orang yang sedang tertarik, ya. Jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad melotot atau tertarik ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada azwajan minhum, sepasang-sepasang daripada mereka. Jangan sekali-kali wahai Muhammad engkau melotot atau tertarik kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada sepasang-pasang mereka orang-orang kafir. Apa maknanya di sini? Setelah Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Al-Quran, kemudian pesannya jangan tertarik dengan kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir yang mereka memang tidak beriman dengan Al-Quran. Nah, maknanya adalah bahwa kalau ditimbang karunia Allah berupa Al-Quranul Karim, karunia Allah berupa surat Al-Fatihah, dengan kenikmatan dunia sebesar apapun yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir, bahkan seandainya dunia ini dikumpulkan jadi satu, maka karunia nikmat Al-Quran ini jauh-jauh lebih berat, lebih penting. Oleh karenanya, ikhwati fillah, kita harus bersyukur dengan iman ala nikmatil iman, nikmat iman ini, dan dengan iman itu kita terus harus berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Beruntunglah mereka yang menghafalkan Al-Quran, sebab mereka mendapatkan karunia yang kalau ditimbang dengan apapun tidak akan bisa dikalahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita dan kita bisa termotivasi terus untuk semakin banyak menghafal Al-Quran, semakin banyak memahami Al-Quran, semakin dalam memahami Al-Quran, dan semakin bisa
mengamalkan isi pesan kandungan Al-Quran Karim. Teman-teman sekalian, ikhwati fillah, insyaallah cukup pagi hari ini kajian kita membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan mohon maaf di YouTube masih ada problem suara, insyaallah akan kita perbaiki. Dan jumpa lagi kita insyaallah di sore hari nanti menjelang saat-saat detik-detik memasuki bulan Ramadan, dan juga di malam hari insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema berjabat tangan dengan malaikat jam 8:30 setelah kita melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Mari kita tutup kajian kita pagi hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaudiukumullah ila liqa wa fi riayatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.